Kota mana yang dijuluki Live Music Capital of the World? Iya, benar, Austin, Texas. Mengapa disebut Live Music Capital of the World? Karena kota ini punya banyak tempat music live dan festival. Kita bisa bilang, ini adalah kota dengan skena musik elektrik yang genrenya beragam, dari country, blues, hingga rock. Austin juga adalah pusat kreativitas dan inovasi, karena disinilah pusat teknologi, pendidikan, dan politik di Texas yang banyak perusahaan-perusahaan besar, seperti Dell, Hewlett Packard, Intel, Cisco, IBM, Apple, eBay, Oracle, dan Facebook. Belum lagi universitas-universitas terkemuka, ruang hijau, landmark bersejarah, dan pemandangan kuliner yang memikat. Tapi, apakah Austin semenarik itu? Oke, mari kita jawab. Kamu mungkin bisa beropini dengan adanya perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka, Austin adalah kota yang penduduknya hidup serba berkecukupan. Tapi kenyataannya tidak. Masalah tunawisma adalah masalah yang sudah dihadapi Austin sejak tahun 1960-an. Data tahun 2023, ada sekitar 10.000 orang yang tinggal di jalanan atau sekitar 1% dari seluruh populasi di Austin. Memang, tidak seperti kota lain, jika kamu menyusuri kota ini, hanya ada sebagian kecil yang terlihat tinggal di sudut-sudut jalan. Itu karena sejak tahun 2021, pemerintah telah melarang berkemah yang ditujukan kepada para tunawisma. Hal ini menjadikan berkemah di tempat umum sebagai tindakan yang melanggar hukum dan seseorang bisa dikenai denda hingga $500. Jumlah tunawisma yang berkemah di jalan, di taman kota, memang jumlahnya turun signifikan. Tapi sebenarnya yang berkemah di jalan-jalan itu hanya sebagian kecil. Mayoritas adalah orang-orang yang tidak kamu lihat atau pertimbangkan, mulai dari keluarga yang tinggal di mobil, dan juga lokasi tunawisma seringkali terletak di daerah hutan. Mengapa ada banyak orang di Austin memilih tinggal di jalanan atau di hutan-hutan? Akar penyebab tunawisma cukup kompleks, dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan sistemik. Di Austin, meningkatnya urbanisasi dan perubahan sosial di mana penduduk kaya membeli properti perumahan jadi masalah utamanya. Imbasnya, harga sewa di Austin kemudian meningkat sampai 40% lebih tinggi dari wilayah lain di Texas. Silicon Valley misalnya, ini adalah tempat di mana perusahaan besar teknologi informasi bermarkas. Karena perkembangan yang sangat pesat, membuat kawasan ini jadi salah satu wilayah dengan biaya hidup tertinggi di Amerika Serikat, bahkan di dunia. Bayangkan, untuk sewa apartemen satu kamar saja bisa mencapai 50-80 juta rupiah per bulannya. Meskipun transisi Austin menjadi pusat teknologi berjalan baik dalam banyak hal, tapi lingkungan dengan gaji yang tinggi dan pengeluaran besar yang diciptakannya telah menyebabkan Austin menjadi tidak terjangkau bagi banyak orang. Hal ini yang mengakibatkan meningkatnya biaya perumahan dan terbatasnya pilihan perumahan yang terjangkau. Nah, imbasnya apa? Banyak orang yang menjadi tunawisma jauh lebih cepat daripada kemampuan kota menampung mereka. Ditambah, masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses layanan kesehatan juga semakin berkontribusi pada siklus tunawisma. Pemerintah memang menyediakan layanan perumahan bagi tunawisma. Hanya saja, karena kebutuhannya lebih besar daripada pasokannya, bahkan orang-orang dengan kebutuhan yang sangat serius tetap harus menunggu selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kesulitan Austin dalam menyediakan perumahan yang terjangkau memperburuk kesulitan kota dalam mengatasi tunawisma. Yang cukup jadi perhatian di Austin adalah masalah kekerasan senjata yang berakhir pada kematian. Selama kurun waktu 15 tahun, tingkat pembunuhan di Austin sebagian besar masih di bawah tingkat pembunuhan di Texas dan Amerika Serikat. Tapi, pada tahun 2021 dan 2022, Austin melampaui Texas dan Amerika Serikat. Dari semua pembunuhan antara tahun 2021 sampai 2022, ada sekitar 20%-nya melibatkan geng kriminal. Institut Nasional untuk Reformasi Peradilan Pidana, NCJR, menemukan kalau setidaknya ada 13 geng kriminal yang aktif terlibat kekerasan senjata di Austin. Sekitar 60% dari semua tersangka dan korban pembunuhan sebelumnya telah dikenal oleh penegak hukum. Banyak di antara mereka yang sebelumnya dipenjara, dihukum, atau menjalani masa percobaan. Memang ada beberapa geng yang beroperasi di Austin berasal dari Texas Tengah, seperti Bloods dan Tangos. Geng-geng mulai muncul di Austin pada tahun 1970-an dan 1980-an, saat kota ini mengalami pertumbuhan pesat dan perubahan demografi.
Masuknya kaum muda, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya sumber daya masyarakat berkontribusi pada munculnya aktivitas geng selama periode ini. Tapi, meski geng-geng ini melakukan kejahatan, sebagian besar kejahatan yang dilakukan masih tetap berada dalam organisasi atau hanya antara geng saja. Warga yang tidak berafiliasi dengan geng juga jarang menjadi sasaran. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kekerasan senjata di Austin disebabkan perselisihan pribadi dan perselisihan rumah tangga. Salah satu yang paling sering terjadi kasus kekerasan adalah di Sixth Street. Ini adalah kawasan yang saat siang hari arsitekturnya unik dan menjadi pusat perhatian. Namun pada malam hari akhir pekan, saat bar dan klub menarik ribuan pengunjung, tempat ini menjadi ramai, berisik, dan semakin berbahaya karena menjadi pusat distrik hiburan kota yang terkadang disebut Dirty Sixth Street. Sejak tahun 1970-an, distrik ini telah menjadi tempat pertunjukan musik yang dinikmati oleh mahasiswa dan pengunjung kota. Namun, beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan kekerasan. Banyak yang menyebut kalau karakter Sixth Street sebagai tempat hiburan telah berubah menjadi lebih buruk. Dari yang awalnya ramah untuk siapapun, menjadi tempat yang harus dihindari, terutama bagi perempuan. Perkelahian hampir selalu menjadi pemandangan malam di Sixth Street. Pihak kepolisian harus bekerja ekstra untuk membuat Sixth Street tetap aman dan nyaman untuk dikunjungi. Bukan cuma itu, sudah ada beberapa kasus penembakan dan kekerasan yang terjadi di jalan bersejarah ini. Beberapa pihak menunjuk tahun 2014 sebagai titik balik ketika seorang pengemudi yang dikejar oleh polisi Austin menabrak barikade di Red River Street dan menabrak kerumunan selama South by Southwest. 4 orang tewas dan banyak yang terluka. Salah satu insiden yang paling diingat terjadi pada tahun 2021, tepatnya pada 12 Juni. Nah, saat itu terjadi penembakan massal di Sixth Street di Austin yang menewaskan 1 orang dan melukai 13 orang. Deondre White lalu didakwa atas pembunuhan dan 14 tuduhan penyerangan berat atas penembakannya. Karena banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di Sixth Street, Austin dinobatkan sebagai kota dengan tingkat pembunuhan terbesar ke-15 di dunia. Austin juga telah mengalami peningkatan populasi yang dramatis selama beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan beban pada infrastruktur dan jalan raya. Kemacetan lalu lintas mungkin sudah tidak asing lagi bagi penduduk baru yang mencari kehidupan di Austin, yang seringkali menghadapi jalan yang macet dan pilihan transportasi umum yang tidak memadai. Kalau kita bicara penyebab dari semua masalah yang ada di kota Austin adalah masalah gentrifikasi, kota sebelumnya didominasi masyarakat lokal sekarang menjadi daerah yang lebih kaya dan berkelas. Austin dihuni 63,2% penduduk kulit putih dan dianggap sebagai kota dengan tingkat gentrifikasi tertinggi ke-6 di Texas. Akibatnya apa? Biaya hidup meningkat. Penggusuran akibat gentrifikasi dapat menjadi kenyataan pahit bagi penduduk lama Austin yang merasa tidak mampu mengimbangi meroketnya harga perumahan dan pajak properti. Meningkatnya biaya ini kemudian mengusir individu dan keluarga. Seringkali mereka yang telah tinggal di lingkungan tersebut selama beberapa generasi harus kehilangan warisan komunitas dan budaya. Karena kenyataan itu, terjadilah ketidaksetaraan di Austin. Gentrifikasi telah mengorbankan warga kulit hitam Austin. Tapi memang, seperti banyak kota lain di Texas dan di seluruh Amerika Serikat, Austin dibangun atas dasar ketidaksetaraan rasial dan diskriminasi. Austin memiliki sejarah panjang rasisme sistemik dan ketidakadilan rasial yang berlanjut hingga saat ini. Sepanjang sejarah, komunitas kulit berwarna telah dikecualikan, dipinggirkan, dan diskriminasi sebagai akibat dari kebijakan dan praktik kota. Warga Austin berkulit hitam masih memiliki kemungkinan setidaknya 6 kali lebih besar untuk mengalami tunawisma daripada warga Austin berkulit putih. Hal ini disebabkan oleh rasisme sistemik dalam banyak sistem yang seringkali bersinggungan dengan ketidakamanan perumahan seperti sistem hukum pidana, pendidikan, perawatan kesehatan, kepolisian, ketenaga kerjaan, dan masih banyak lagi.